Rasanya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidupnya selalu bijak, selalu penuh hikmat, tanpa kendor hikmatnya itu. Bukankah kita tahu Raja Salomo yang dikaruniai hati untuk menimbang-nimbang perkara atau kebijaksanaan yang Tuhan karuniakan kepadanya? Ia pun mengalami jatuh di masa akhir pemerintahannya, sekalipun ia disebut orang yang paling berhikmat pada waktu itu. Mengapa ia bisa jatuh? Karena ia lengah dan lupa untuk terus mengisi hati, jiwa, dan hidupnya dengan hikmat yang dari Tuhan. Kita harus mengakui bahwa sebagai manusia, roh itu penurut tetapi daging lemah. Dan inilah yang membuat hikmat kita goyah. Takut akan Tuhan kita menjadi kendor. Kita terdistraksi oleh takut kepada keadaan. Kita tercemar oleh takut dan khawatir terhadap masa depan. Sehingga takut akan Tuhan pun menjadi reda, berkurang dan tidak menyala lagi. Pada saat itulah bijaksana itu pudar dari hidup kita. Karenanya kita perlu membangun sebuah disiplin mengisi ulang hikmat di dalam hidup kita. Hikmat yang dari Tuhan, yang setiap pagi, sebagaimana di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam telingaku seperti telinga seorang murid. Begitu pula Paulus mengatakan bahwa manusia lahiriah kita makin merosot, tapi batiniah kita dibaharui dari hari ke hari. Berarti perlu ada upaya setiap harinya. Kita perlu isi ulang hati, pikiran kita, akal budi dan jiwa kita dengan hikmat yang daripada Tuhan. Disinilah hikmat isi ulang menjadi penting. Bukan saja air yang isi ulang, tetapi hikmat juga perlu diisi ulang. Tetapi diisi ulang dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan untuk itulah kenapa setiap kita mengawali sebuah hari, kita harus mengawalinya dengan mohon agar bijaksana Tuhan memenuhi akal budi kita, memenuhi telinga dan hidup kita, memenuhi hati dan jiwa raga kita. Karena dengan demikian hikmat isi ulang itu akan membuat kita berhati-hati dan tidak mudah goyah menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari Perjanjian Baru di Efesus 4 ayat 21 sampai 24 tentang manusia baru. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Salah satu ciri seorang manusia yang sudah dibaharui oleh Tuhan bukan semata kehidupan moral atau tampak luarnya menjadi kelihatan baik, tetapi justru bagian dalam atau jiwa atau hati yang dimilikinya. Itulah yang sebenarnya menjadi vital dan penting sekali untuk dibaharui dari hari ke hari. Inilah ciri manusia baru. Bukan manusia baru yang semata orientasinya beribadah kepada Tuhan di gedung ibadah, atau mungkin sembahyang secara rutin, atau mungkin membaca firman Tuhan secara tidak pernah berhenti, menggali dan mempelajarinya secara mandiri. Bukan itu. Tetapi yang menjadi ciri manusia baru itu adalah hidupnya rela dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Dan dalam rangka pembaruan itu, maka hikmat dan bijaksana itu perlu diisi ulang di dalam diri setiap orang percaya. Bukankah di dalam Efesus tadi dikatakan bahwa karena kamu telah mendengar tentang Tuhan, mendengar pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, dan berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Dan disinilah sebenarnya letak pergumulan kita.
peperangan dan konflik antara tabiat-tabiat lama hidup kita dengan tabiat-tabiat baru yang Tuhan karuniakan untuk kita pegang terus dan untuk kita kenakan terus. Karena manusia lama kita ujungnya kebinasaan dan nafsu yang menyesatkan. Sedangkan manusia baru kita adalah manusia yang hidup di dalam roh dan pikirannya dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Inilah sebenarnya ciri manusia baru yang perlu kita kenakan dari hari ke hari. Karena itu betapa pentingnya upaya kita untuk membangun sebuah kebiasaan rutin setiap hari untuk supaya kita memiliki tabiat manusia baru, yaitu hikmat yang terus diisi ulang di dalam hidup kita oleh Tuhan dan dari Tuhan. Mengapa ini menjadi penting dan vital? Karena kekuatan orang bijak adalah pijakan yang tetap dan terus-menerus pada Tuhan. Bukan pijakan 1-2 kali. Bukan berpijak kepada Tuhan pada saat kita sedang mengalami kesulitan. Bukan juga berpijak pada satu musim-musim tertentu. Tetapi berpijak yang tetap dan terus-menerus kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang bijak tidak pernah menolak ajakan Tuhan. Untuk jiwa dan pikirannya selalu diisi ulang oleh kekuatan hikmat Tuhan setiap hari. Karena itu makna Efesus 4 ayat 23 supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kalau pakai bahasa yang lebih sederhana adalah bahwa jiwa dan pikiran kita selalu diisi ulang oleh kekuatan hikmat Tuhan. Pertanyaannya, mari selalu ajukan kepada diri kita setiap hari bangun tidur. Sudahkah hikmat kita diisi ulang oleh kekuatan hikmat Tuhan yang setiap hari kita perlukan? Kenapa perlu diisi ulang? Karena hikmat kita bisa terdistorsi. Hikmat kita bisa terdistraksi. Hikmat kita juga bisa terkontaminasi oleh berbagai macam pergumulan hidup kita dan ketakutan-ketakutan kita yang menyingkirkan takut akan Tuhan yang harusnya itu memimpin hidup kita senantiasa. Karena itu jangan lupa isi ulang hikmat kita supaya kita tidak kehilangan hikmat. Minta terus setiap hari, setiap mau mengawali hari, biar kita berdoa, Tuhan karuniakanlah kepadaku pijakan yang tetap kepadamu. Tuhan karuniakanlah jiwa dan pikiranku diisi ulang oleh kekuatan hikmat-Mu. Dan aku mau menyambut ajakan-Mu ya Tuhan untuk isi ulang hikmatku oleh hikmat kasih-Mu yang ajaib. Mari kita bersama-sama berjuang terus. Mari kita selalu memohon kepada Tuhan agar kita menjadi pribadi-pribadi bijak yang pijakannya tetap dan tidak pernah menolak ajakan Tuhan untuk mengisi ulang hikmat dan bijaksana hidup kita. Selamat berjuang lagi, selamat tetap mengandalkan Tuhan. Jangan takut kesusahan, takutlah akan Tuhan saja yang sanggup mengatasi segala kesusahanmu. Amin.